biasa dipanggil Fitri. Saya sebagai Dita Putri SSK di MTs Negeri 2 Bondowoso dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Resi Sidik, biasa dipanggil Rasid. Saya sebagai Duta Putra SSK di MTs N2 Bondowoso. Halo Sobat SSK, kali ini kita mengadakan podcast nih. Podcast ini termasuk dalam program kerja SSK di MTs Negeri 2 Bondowoso loh. By the way, ini podcast pertama kita. Kalau ada yang nanya, ngapain sih SSK bikin podcast ginian? Emangnya gak makin sibuk? Tentunya tidak dong. Justru dengan kita membuat podcast ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang SSK terhadap audiens. Dan yang kedua, untuk edukasi siswa tentang kependudukan dan adaptif terhadap dinamika kependudukan di daerah tempat tinggalnya. Yang terakhir, diharapkan podcast ini dapat menginspirasi para remaja untuk tidak melakukan hal yang semena-mena. Nah, untuk bintang tamu di podcast kita kali ini itu berasal dari SMP 3 Bondowoso nih. Di sebelah kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Rega Riantanto dari SMP 3 Bondowoso yang biasa dipanggil Rega. Dan di SMP 3 Bondowoso saya sebagai Ketua Umum dari Diva SSK di SMP 3 Bondowoso. Dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Airin Queen Malika, biasa dipanggil Queen, dan saya sebagai Ketua Sosialisasi SSK SMPN 3 Bondowoso. Nah, podcast kita hari ini akan membahas tentang toxic relationship. Kalian tahu nggak nih, berdasarkan Simponi PPA atau yang biasa disebut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, menunjukkan bahwa jumlah kekerasan di Indonesia ini terus meningkat nih tiap tahun. Di tahun 2019 aja nih ya, itu sudah ada sekitar 20.000 kasus atau bahkan bisa lebih. Nah, di tahun 2023 itu bahkan sudah ada sekitar 29.800 kasus. Dan tentu ini bukan angka yang sedikit dong. Ya. Nah, ternyata di dalam itu juga ada kasus toxic relationship. Wah, jadi tambah penasaran kan apa itu sebenarnya toxic relationship? Untuk Kak Rega, pernah nggak sih dengar istilah toxic relationship? Pernah, waktu itu dengarnya di media sosial yang terus saya telusuri lagi, soalnya ya tahu sendiri saya kepoan sebenarnya orangnya. Dan dimana toxic relationship ini hubungan yang tidak sehat yang dapat mengganggu individu, yang dapat mengganggu kesehatan mental mungkin Kak, gitu. Menurut Kak Rega juga, toxic relationship itu yang seperti apa sih Kak? Hubungan yang tidak sehat mungkin yang bisa membuat kita gak bahagia, yang biasanya kita direndahkan, atau bisa-bisa kita menerima kekerasan secara verbal, secara fisik, baik juga penyerangan mental ke diri kita sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam toxic relationship itu kita yang rugi gitu ya? Nah, benar. Jadi jangan sampai kita terjerat dalam hubungan yang tidak sehat itu. Nah, supaya kita tahu bahwa kita ini masuk dalam toxic relationship itu gimana sih? Mungkin Kak Queen bisa bantu kasih tahu ciri-ciri toxic relationship itu apa aja. Nah, ciri-ciri toxic relationship itu ada 5. Yang pertama, sulit menjadi diri sendiri, tidak dapat dukungan, selalu dicurigai dan dikekang, sering dibohongi, dan yang terakhir menerima kekerasan secara verbal atau fisik. Bisa bantu jelasin nggak Kak apa yang dimaksud dengan sulit menjadi diri sendiri? Nah, yang dimaksud sulit menjadi diri sendiri adalah adanya kontrol dari pihak lain. Contohnya, teman kita yang memaksakan kehendaknya dalam kehidupan yang kita jalani. Karena terlalu banyaknya kekangan atau kontrol dari orang lain, jadi kita sulit untuk menjadi diri kita sendiri. Jadi seolah-olah ada yang ngontrol gitu ya Kak diri kita? Nah, betul. Jadi, misal kayak kita mau ke sini, tapi kita dikontrol buat ke sana gitu. Jadi nggak bisa bebas gitu ya? Nah, betul. Nggak bisa bebas untuk mengekspresikan apa yang sebenarnya kita ingin ekspresikan. Nah, kalau tidak dapat dukungan, itu gimana? Nah, kalau contoh dari tidak mendapat dukungan, misalnya dari keluarga.
Misal kita ingin bersekolah di SMA ini, tapi keluarga kita tidak mendukung nih buat kita bersekolah di sekolah ini. Jadi seolah-olah itu kita punya keinginan, tetapi kita tidak dapat dukungan untuk mengejar keinginan tersebut. Nah, Gitu. ya, kita tidak mendapat dukungan dari keluarga. Saya ada kasus viral nih. Itu yang pertama dari kasusnya ini Sarah Afrianti nih. Jadi dia tuh sampai tewas cuman gara-gara toxic relationship ini sendiri. Nah, yang kasus kedua ini juga ada dari vokalis band yang namanya Vera. Vokalis band Vera maksudnya. Namanya itu Vidi. Katanya sih dia pernah terjebak dalam toxic relationship itu sebanyak 2 kali. Katanya dia selama dalam toxic relationship itu sendiri dia tuh kena kayak apa ya namanya, kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan banyak lagi. Untuk Kak Rega atau Kak Queen, ada enggak kasus yang kira-kira mau diceritakan sama kalian? Ada nih Kak, waktu itu saya sempat menelusuri terkait artikel yang dimana di Jawa Barat terjadi juga kayak gini, yang sampai Polda Jabar sendiri itu turun tangan buat menyelesaikan, yang dimana mungkin terjadi di sekitar 21 Agustus kemarin, Berarti baru-baru ini ya? baru-baru ini. Nah, kalau dari saya, toxic relationship mungkin banyak terjadi dengan teman-teman saya yang menjalani hubungan asmara mungkin ya, pacaran gitu. Ya, Sudah jadi semisal mereka ingin paling gampangnya ya berteman dengan si A, tapi pacarnya tidak membolehkan buat berteman dengan si A. Berarti kasus ini banyak terjadi di kalangan remaja sebenarnya. Nah, betul. Dari percintaan, entah itu keluarga, entah itu pertemanan, seringnya terjadi di kalangan remaja. Remaja. Atau bahkan dari kalian sendiri ada yang pernah enggak masuk dalam toxic relationship? Waduh. Ternyata ngeri juga ya kalau dengar cerita-cerita yang berkaitan dengan ini, kayak serasa bener-bener kita tuh ada di lingkaran yang sebenarnya itu merugikan kita, tapi kita sendiri nih bingung gitu mau gimana, kita mau langkah keluarnya gimana. Kadang kita juga masih ada rasa sayang gitu ya untuk keluar dari lingkaran tersebut. Ya semoga aja kita semua dilindungi dan dijauhkan oleh Allah dari hal yang seperti itu. Oh iya, kalau untuk dampak toxic relationship ini apa aja? Menurut beberapa ahli ini, mungkin kita jelaskan secara singkat aja ya Kak, bisa membuat kita stres, depresi, atau bahkan kalau sudah larut yang benar-benar kekang gitu, bisa-bisa ada yang sampai bunuh diri juga. Dan itu sudah terjadi ya? Dan itu sudah terjadi. Berarti di Indonesia ini banyak sekali sudah ya terjadi bunuh diri yang diakibatkan oleh toxic relationship ini sendiri. Benar. Dan tidak sedikit juga yang mengalami depresi berat, stres, bahkan sampai menyebabkan gangguan kesehatan fisiknya sendiri. Nah, kalau untuk cara kita bisa keluar dari toxic relationship ini gimana sih Kak Rashid? Kalau yang saya tahu nih ya, itu ada 3. Misal yang pertama itu mengakui adanya permasalahan dalam hubungan tersebut. Juga terus menyangkal gitu kalau dia ada di hubungan yang toksik. Yang kedua, coba buat belajar lebih menghargai dan meyakinkan diri sendiri kalau setiap orang tuh berhak mendapatkan bahagia gitu, bukan cuman kekerasan ataupun dikekang terus-menerus. Dan yang ketiga, coba mulai komunikasi secara sehat dengan saling memahami dan menghindari kekerasan. Nah, ada lagi nih Kak Rashid. Apa tuh? Nah, jangan ragu untuk bercerita ke orang terdekat kita. Yang kedua, mungkin kita bisa luangkan waktu untuk diri sendiri. Jadi kita harus sayang pada diri sendiri dulu. Nah, selanjutnya, memperbanyak interaksi dengan orang-orang yang dapat memberikan energi positif buat kita. Tentu, yang pasti yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencintai diri sendiri. Yang dimana dengan kita mencintai diri sendiri, kita bisa terhindar dari toxic relationship ini karena kita lebih mementingkan kebahagiaan kita dan kesehatan mental kita, kesehatan fisik
kita dengan mencintai diri sendiri. Nah, mungkin nanti kita selaku motivator ya bisa mengajak seluruh remaja Bondowoso buat konsultasi gitu, kayak cerita-cerita bareng biar yang mungkin ada yang terjerat dalam golongan itu bisa kita bantu untuk keluar gitu. Nah, boleh Nah, juga boleh tuh juga idenya. itu idenya. Bisa mungkin Reja. nanti kita kerjasama gitu ya gitu. Ya. Nah, benar. Selanjutnya kita akan kerjasama buat membawa seluruh remaja-remaja di Bondowoso mungkin ya. Ya, Karena juga beberapa remaja juga tidak semuanya memiliki tempat untuk bercerita nih ya. Jadi terkadang mereka menyimpan semuanya itu sendiri. Sehingga dengan mereka menyimpan itu sendiri, kesehatan mental dan fisiknya mereka jadi terganggu. Nah, Nah, betul. benar. Jadi bisa sampai mereka tidak makan biasanya, tidak susah untuk berinteraksi dengan orang lain. Sehingga sampai melakukan hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan gitu. Nah, betul. Kira-kira nih, saya perhatiin dari tadi ini apa ya Kak? Dari SMP 3 nih. Boleh tolong dijelaskan mungkin Kak? nah ini salah satu karya dari teman-teman kita yang ada di SMP 3 berupa leaflet yang mungkin isinya itu definisi terkait sekolah siaga kependudukan yang pertama, dan juga kita mungkin menjelaskan tujuannya. Dan di dalam SSK sendiri mungkin banyak hal-hal yang akan kita berantas gitu, seperti stop nikah muda, stop berpotensi melahirkan anak stunting, dan banyak lagi yang mungkin bisa ditambahi oleh Kak Queen. Juga program ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada remaja-remaja Bondowoso yang mungkin kita tahu remaja-remaja Bondowoso yang banyak sekali ya menggunakan narkotika dan sejenisnya mungkin. Terus untuk nikah muda lagi, jadi kita stop nikah muda. Stop anak melahirkan anak. Stop anak melahirkan anak, betul. Karena bahkan masih kita anak-anak ini kadang sudah ada yang melahirkan anak gitu, sehingga anaknya itu jadi kurang Padahal anak wajar. lahirin anak tuh beresiko ya. Ya banget, soalnya kan mental kita juga belum terbentuk. Gitu. Dari finansial juga. Ya dari finansial juga belum, dari mental Jadi juga. kalau nikah muda nih takutnya malah sering berantem atau malah potensi cerai gitu ya. Nah, iya. Apalagi kalau masih muda kan, masalah keuangannya Ah, juga nah, nih. itu. Nah, iya. Harusnya Masa ya kali kalau sudah nikah masih ngubungin orang tua, mak beras habis kan itu bahaya. Susu anak habis nih. Iya, iya. Nah, seharusnya kita ini menikmati masa-masa remaja kita, seperti bermain dengan teman-teman, ya, seperti kita, gitu. Jadi organisasi Nah, ya. betul, jadi betul. organisasi dan melakukan hal-hal yang kalian suka, Dan yang positif tentunya. positif tentunya. Berarti dari yang kita bicarakan selama ini, yang kita tahu nih bahwa hubungan yang toksik atau tidak sehat itu meningkatkan tiap tahunnya. Juga kan dari hubungan ini juga dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, stres, anxiety, atau bahkan bisa menyebabkan bunuh diri salah satunya. Juga kan hubungan toksik ini bisa bisa bikin luka fisik lah dari kekerasan verbal itu, kekerasan fisik sendiri. Sampai berkode gitu mungkin ya Kak ya. Nah, iya yang Berkot, lagi yang marak lagi itu berkot. marak. Di SMP 3 juga kita sedang menelusuri anak-anak yang mungkin berkot-berkot itu. Mungkin bukan menelusuri sih, sudah Ya sudah kita dapatkan sudah gitu, kita dapatkan dan yang kita beri edukasi. di mana waktu itu juga kolaborasi sama puskesmas. Iya. Jadi yang anak ini melukai dirinya sendiri di foto, mungkin tindak lanjutnya masih dirahasiakan. Nah, betul. Juga bahas juga kan ya kalau misalnya lagi asik-asik gini tiba-tiba Iya. kena tadi Kena laginya tuh. Dia beresiko langsung banget mati. kayak gitu sebenarnya. meninggal gitu, Meninggal. sangat-sangat berbahaya. Itu mungkin yang cewek. Kalau yang laki ini mungkin remaja-remaja yang umum nih Merokok. ngerokok. Iya, ngerokok. Pasal mungkin gara-gara pacarnya gini, ujung-ujungnya Ngebut-ngebutan. ngebut-ngebutan Balap-balap. balap. Karena dia mungkin tidak ada tempat buat bercerita, jadi dia melampiaskan, setahu saya ya gitu dengan dari teman-teman mungkin ya, jadi dia melampiaskan ke rokok. Ada kayak seperti minuman pil ya, pil Ah. Ya ada yang dilampiaskan ke minum pil obat-obatan gitu, obat-obatan. Ya, sampai biar tujuannya biar tenang. biar tenang gitu, biar aku tidak mikir Fly, lagi. iya. Ya, mulai. Ada
Padahal sebenarnya mereka bisa cerita ke kita Ya, Benar, benar, benar. tuh. Kita sangat terbuka buat mereka. Rahasia dijamin sudah. Rahasia Iya, dijamin dijamin, 100%. terjamin. Juga ternyata emang ya biasanya lagi kalau misalnya mental ini bener-bener di waktu remaja gitu. Nah, Dimana kita itu diuji dari pertemanan, keluarga, terus juga dengan mungkin omongan sedikit aja bisa cepet gitu ya, bisa iya. lengket di otak kita gitu, bisa pikiran terus sehingga kadang kita tuh berpikir berlebihan gitu sampai kita depresi, kita stres. Padahal sebenarnya kalau kita gak pikirin itu terlalu dipikir itu gak bakal bikin kita stres gitu. Nah, benar tuh yang dibilang kakaknya, apalagi kita remaja masih pemikirannya labil, yang dimana kita mikir, oh aku di kalangan ini harus benar-benar diakui bahwa kalau aku tuh bisa gitu tuh. Nah, biasanya juga kita jadi kepikiran satu masalah. Jadi biasanya disebut overthinking. 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 Biasanya setiap malam gitu galau. Bahasa Gen Z ya, overthinking. Tiba-tiba jadi sad gitu. Tiba-tiba malam tengah malam minta lagu sad. Iya. Apalagi biasanya lagunya 1 bulan dari Bernadia atau yang lagu Jadi langsung. Nah. Terima kasih banyak untuk SMP Negeri 3 Bondowoso. Saya ucapkan terima kasih sudah ada meluangkan waktunya untuk hadir di MTs Negeri 2 Bondowoso dan sudah senang sudah bisa kolaborasi. ya dengan MTs Negeri 2 Bondowoso. Terima kasih Sobat FSK sudah setia mendengarkan podcast kali ini. Semoga pembahasan tentang toxic relationship ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Ingat, hubungan yang sehat dimulai dari diri kita sendiri. Jangan takut untuk melangkah keluar dari hubungan yang merugikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga diri, tetap positif, dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.